Pada video ini kita mau latihan tentang soal-soal yang berhubungan dengan kaidah pencacahan, aturan perkalian, aturan penjumlahan, permutasi, dan juga kombinasi ya. Karena kalau soal-soal seperti ini, kalau sudah dicampur jadi satu, ya kalian kadang bingung ini mau pakai yang mana. Langsung kita coba nomor 1. Diketahui himpunan A anggotanya 5. Misalnya A, B, C, D, E gitu ya. Tentukan jumlah semua himpunan bagiannya. Dan B, banyaknya himpunan bagian A yang terdiri atas 3 elemen. Nah, untuk mencari himpunan bagian, kalian bisa gunakan rumus seperti ini. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Dapat 2 dari mana? Himpunan bagian memang rumusnya 2 pangkat N, di mana N itu adalah jumlah anggota himpunan bilangan itu. Nah, sekarang yang B, banyak himpunan bagian A yang terdiri atas 3 elemen. Kita gunakan kombinasi. Jadi tadi kan kita mau cari 3 unsur dari 5. Dari total 5 anggota ya. Jadi kita gunakan kombinasi, ingat rumus kombinasi di mana ini N-nya 5, R-nya 3. Rumusnya N faktorial dibagi N min R faktorial dibagi lagi sama R faktorial. Didapatnya sekian. Ya, kemudian nomor 2, tentukan nilai N pada persamaan 10 kalikan permutasi 2 dari N sama dengan 4 dari N plus 1. Nah, kita gunakan rumus permutasi ya. Rumus permutasi 10. Nah, ini kan N-nya juga N. Terus ini kan N min R-nya N min 2 faktorial. Kemudian di sini N plus 1 faktorial dibagi N plus 1 dikurangi 4. Nah, nanti ini dapat N faktorial, ini N min 2. Nah, N plus 1 itu kita cari mundur sampai ketemu N. Kita bisa sederhanakan ruas kiri kanan. Kemudian ini N min 2 ini juga kita bisa tarik mundur jadi N min 2, N min 3, N min 4 dan seterusnya. Tapi kita cukup sampai N min 3 aja. Karena udah bisa disederhanakan dengan bagian kanan. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kita pindah ruas N min 2 ini ke kanan, jadi dikalikan. Nah, seperti ini. Kemudian kita jadikan satu ruas, boleh ke kiri, boleh ke kanan. Faktorkan. Nah, kita dapat N sama dengan 4 dan N sama dengan min 3. Nah, N sama dengan min 3 ini kenapa nggak mungkin? Karena N ini ya, N ini bilangan yang jumlahnya bilangan bulat ya. Nah, enggak mungkin negatif, enggak mungkin juga 0 ya. Jadi bilangan asli mulai dari 1. Nah, kemudian selanjutnya hampir sama dengan soal nomor 2 tapi kita pakai rumus kombinasi. Di mana kombinasi 4 dari N plus 2 itu sama dengan 6 kali kombinasi 2 dari N. Kombinasi beda rumus dengan permutasi ya. Kalau kombinasi ini pembaginya ada 2. Yang atas ini N faktorial, ini N min R faktorial. Masih dikalikan dengan R faktorial. Nah, sama dengan 6 kali. Ini 6 kali N faktorial dibagi N min R faktorial. R-nya tadi 2 kali R faktorial. Nah, kita jabarkan seperti ini N min 2, ini sama-sama N min 2 bisa sederhanakan. Ini N plus 2 bisa kita teruskan ke belakang jadi N plus 2, N plus 1 sampai bentuk N faktorial. Karena sebelah kanan ada N faktorial, kita sederhanakan. Kemudian bentuk 4 faktorial ini kita juga kalikan mundur ya, 4, 3, 2 sampai 2 faktorial aja karena di kanan ada 2 faktorial, bisa kita sederhanakan. Kemudian di sini 4 kali 3 12, ini 6, kita kalikan silang, kemudian pindah ruas, kita faktorkan, dapat N plus 10 kali N min 7, N-nya min 10 dan N-nya 7. Ini min 10 nggak mungkin ya karena di sini tadi soalnya nah, masa min 10, 2 dari min 10 nggak mungkin. Nomor 4, dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 8 bola putih. Dari kotak tersebut mau diambil 2 bola. Kemungkinan terambil sekurang-kurangnya 1 bola putih. Nah, kalau arti sekurang-kurangnya 1 bola putih di sini, berarti artinya kita boleh ambil apa? Sekurang-kurangnya 1 bola putih. Itu berarti boleh 1 putih dan 1 merah atau dua-duanya itu putih. Nah, tadi kan putih jumlahnya 8.
merah jumlahnya 5. Nah, kalau kita soal pengambilan bola bebas ya, itu pengambilan nggak perlu berurutan gitu, nggak perlu urutan, kita pakainya kombinasi. 8 diambil 1, 5 diambil 1. Atau, nah kalau atau ini kan kemungkinan lain. Kalau satu putih dan satu merah ini kan dua-duanya harus terjadi, itu dikali. Tapi kalau atau itu ditambah. 2 putih berarti C8, 2. Nah, tinggal kita gunakan rumus kombinasi. Ya. Jadi intinya caranya seperti ini. Kombinasi, saya percaya kalian bisa menghitungnya. Nah, hasil akhirnya adalah 68. Nomor 5. Sebuah panitia beranggotakan 4 orang akan dipilih dari kumpulan 4 pria dan 7 wanita. Bila dalam panitia tersebut diharuskan paling sedikit 2 wanita. Paling sedikit 2 wanita, maka cara memilih ada berapa? Kan memilih 4 orang ya, paling sedikit 2 wanita. Berarti kemungkinannya apa? 2 wanita, 2 pria. Ya kan? 2 wanita, 2 pria. Atau boleh juga 3 wanita 1 pria, atau keempatnya adalah wanita. Nah, tadi di pilihannya wanita ada 7, prianya ada 4. Jadi kalau 2 wanita ya kombinasi 2 dari 7, si prianya kombinasi 2 dari 4. Atau itu kita tambah, wanitanya tadi 7, diambil 3. Berarti kan satunya pria ya, 4 dari 1. Atau keempatnya wanita, berarti C7, 4. Tinggal perhitungannya kombinasi. Ya. Lanjut nomor 6. Banyaknya bilangan genap dari 3 angka berbeda yang dapat dibentuk dari angka 2 hingga 6. Dari angka 2, 3, 4, 5, 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6 kita mau bentuk bilangan genap. Kalau bilangan genap itu yang jadi acuan adalah satuannya ya. Dari 2, 3, 4, 5, 6 yang bisa membentuk bilangan genap yaitu 2, 4, dan 6. Kita tulis di sini yang mungkin ya 2, 4, 6. Nah, karena di sini tidak dibilang ya 3 angka berbeda ya. Berarti kita tidak boleh gunakan salah satu angka dari 2, 4, 6. Misalnya kita ambil angka 2 yang dipakai di satuan. Berarti 2 ini ditahan, nggak boleh dipakai di tempat yang lain. Nah, jadi yang depan ini kemungkinannya tinggal, 2 kan tidak boleh. Kemungkinannya tinggal 3, 4, 5, 6. Kemudian di tempat puluhan ini misal 3-nya udah kepake nih ya. Berarti kan pilihannya tinggal 4, 5, dan 6. Lanjut nomor 7. Cara menyusun bilangan kurang dari 300 yang dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, 4. Kurang dari 300. Berarti mulai dari 299, 298 gitu ya. Nah, di sini tidak dibilang harus berbeda angkanya. Berarti artinya kalau gini boleh sama. Angka kurang dari 300 tapi 3 dibentuk dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini udah pasti ratusan apa boleh puluhan satuan? Karena di soal ini tidak dikatakan 3 angka, berarti kita harus susun menjadi 3 ya, mulai dari ratusan. Kalau ratusan berarti yang bilangan ratusan, angka ratusannya 3 itu udah jelas tidak boleh karena kurang dari 300. Berarti angka ratusan yang paling mungkin adalah 2 dan 1. Nah, kalau angka puluhan sampai satuannya bebas kan? Dari 0 sampai 4 bisa terpakai semua. Nah, ini kurang dari 300. Kalau udah dapat ya ini 2. Ini kemungkinan ada 5, ini kemungkinan ada 5. 2 kali 5 kali 5 ketemu 50. Nah, sekarang puluhannya. Kalau yang puluhan, yang tadi dari 2 digit. Berarti kan angka depan dewe tidak boleh 0. Angka depan sendiri kalau 0 artinya kan nggak ada 0, 1 artinya kan itu 1 ya. Jadi kita bilangan paling depan ini tidak boleh 0. 1, 2, 3, 4. Nah, bilangan satuannya baru boleh muncul angka 0. Jadi 4 kali 5, 20. Kemudian yang satuan, yang cuma 1 digit ya, itu 0 tidak boleh ya. 1, 2, 3, 4 aja. Berarti ada 4, terus kita jumlahkan. 50, 20 tambah 4, ketemu 74. Soal nomor 8. Banyaknya bilangan dengan 3 angka berbeda yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan kurang dari 500.
Kalau kurang dari 500, tentunya angka 56 ini tidak mungkin ditempatkan di angka ratusan. Berarti, nah ini tadi 3 angka berbeda ya. Ini sudah dikatakan 3 angka. Beda sama nomor 7. Nah, kalau 3 angka berbeda kita buat 3 digit. Kemudian angka paling depan ini kita hindari 5 dan 6. Di 1, 2, 3, 4 itu masih mungkin terpakai. Karena angkanya nggak boleh sama, kita coret angka 1, kita anggap 1 itu udah ada di sini. Nah, jadi yang boleh dipakai tinggal 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 kemungkinan. Kemudian 2 sudah terpakai di sini, tinggal 3, 4, 5, 6, jadi tinggal 4. Jadi 4 kali 5 kali 4, hasilnya adalah 80. Nomor 9. Nah, ini main-main tentang bilangan dulu ya. Banyak bilangan dengan 4 angka berbeda dari angka 4, 5, 6, 7, 8 yang lebih dari 7.000. Berarti angka ribuan yang boleh dipakai itu hanya 7 dan 8 ya. 7 dan 8 karena lebih dari 7.000. Sedangkan angka ratusan, puluhan, satuannya kita boleh mulai dari 4. Semuanya boleh, tapi kan ini harus berbeda. Kalau harus beda berarti tadi misal 7 udah kepake. Tinggal 4, 5, 6, 8. Tinggal 4 kemungkinan. 4 terpakai di sini, berarti tinggal 5, 6, 8. 3 kemungkinan. 5 terpakai, tinggal 2 kemungkinan. Kita kalikan 2 kali 4 kali 3 kali 2. Ketemu 48. Nomor 10. Banyak bilangan ratusan yang dapat dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang lebih dari 340 dan tidak boleh berulang. Hati-hati, lebih dari 340. Berarti kalau kita mau buat ini 341 boleh ya. Ini kan kalau dibaca 3 4, nah boleh 340 lebih itu kan 341, 342, 343 nggak boleh. Kenapa? Karena nggak boleh berulang. 344 nggak boleh, jadi 34 1 2 3 1 2 5 6. Ada 4 kemungkinan. Nah, sekarang nambah lagi. Kalau tadi kan 340 sekian. Sekarang kalau 350 sekian dan 360 sekian, berarti 3. Ini kemungkinannya kan cuman angkanya sampai 6 ya, 5, 6. 5 terpakai, berarti di paling belakang di angka satuan, angka 3 dan 5 tidak boleh dipakai lagi. 1 kali 2 kali 5 ketemu 10. Jadi tadi baru 340 sekian, 350 sekian, 360 sekian. Nah kan masih ada angka 4, 5, 6 ini kan boleh ya. Nah ini kita tambahkan lagi. Jadi hati-hati kalau angka lebih dari 340 ini kita mikirnya nggak bisa langsung jadi 1. Kita mikir dikit-dikit. 340 berapa dulu. Kemudian yang ratusannya tetap 3 tapi puluhannya diganti. Nah sekarang masalah ratusan ini yang lebih gampang. Berarti kan yang ratusannya 456 tuh boleh. Nah, terus 456 misal 4 dah kepake. Berarti kemungkinanmu tinggal 0, 1, 2, 3, 5, 6. 0 terpakai. 1, 2, 3, 5, 6. Jadi kemungkinannya tinggal 3 kali 6 kali 3 kali 6 kali ini ya. Harusnya kali 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini di total temunya 104. Nomor 11. Bila tersedia 3 dasi, 4 topi, dan 2 kemeja, tentukanlah cara memasangkannya. Dan B, cara menyusun dalam almari bila barang sejenisnya harus berdekatan. Nah, cara memasangkan, kalau ada 3 dasi, 4 topi, 2 kemeja. Cara memasangkannya cukup kita kalikan. 3 kali 4 kali 2. Nah, ini aturan perkalian ya. Sedangkan kita mau atur di lemari itu gini. Kita mau atur di almari ya, dasi 3 dasi. Jadi dasinya ada 3. Dasi 1, dasi 2, dasi 3. Terus bila di almari bila barang sejenisnya harus berdekatan. Barang sejenis berarti kan dasi harus dekat sama dasi, padahal dasinya kan macam-macam. Terus topi 1, topi 2, topi 3, topi 4. Terus kemejanya kemeja 1, kemeja 2. Nah, ini harus deket-deketan, ini harus deket-deketan, ini juga. Nah, kalau mereka bertiga ini
harus berdekatan, tapi kan mereka bisa dibolak-balik. Nah, cara bolak-balik mereka itu adalah 3 faktorial. T1 sampai T4 ini boleh dibolak-balik. Nah, topinya boleh bolak-balik, kemejanya juga. Nah, sekarang 3 benda ini kan juga boleh dibolak-balik kan? Nah, makanya kalian harus kalikan dengan 3 faktorial lagi. Ya, jadi caranya adalah 3 faktorial kali 4 kali 2 kali 3 faktorial lagi. Udah tahu ya kenapa seperti ini. Nomor 12. Dari 6 pengurus koperasi akan dipilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak susunan pengurus yang mungkin adalah. Nah, dari 6 orang mau dipilih 3. Tapi 3 ini ada jabatannya. Kalau ada jabatannya berarti kalian pakai permutasi. Permutasi 3 dari 6. Karena sama-sama 3 ya, sama-sama terpilih 3 orang. Itu kan nanti kalau jabatan berubah berarti kan urutan bisa berubah. Nah ini loh yang namanya memperhatikan urutan. Makanya kalian pakai rumus permutasi. Nomor 13. Tentukan banyak susunan huruf dari kata matematika dan berhitung. Nah ini yang disebut permutasi unsur sama. Jadi matematika itu terdiri dari 10 huruf. Matematika itu ada 10 huruf, di mana ada 2 huruf M yang sama. Jadi kita tulis yang sama itu, M-nya 2. Kemudian A-nya ada 3 sama. Dan T-nya juga ada 2 sama. Nah, caranya permutasi unsur sama itu 10 faktorial bagi 2 faktorial dikalikan 3 faktorial kalikan 2 faktorial. Jadi ini unsur yang samanya dikalikan semua di sini. Begitu juga dengan berhitung. Nah, tapi hati-hati, berhitung itu ada berapa huruf? 9 huruf, tapi nggak ada yang sama. Kalau 9 huruf nggak ada yang sama, berarti kita carinya tinggal 9 faktorial. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 kalikan semua. Banyak. Ya. Nomor 14, berapa banyaknya cara bila 3 guru, 4 siswa kelas A, 3 siswa kelas B, dan 2 siswa kelas C duduk melingkar. Ini permutasi siklis ya, dan yang kelasnya sama itu duduknya berdekatan. Nah, kalau digambarkan seperti ini ada gurunya 3, ini siswa kelas A 4, siswa kelas B 3, siswa kelas C ada 2. Yang sekelas harus berdekatan. Berarti kan ini yang kelas A harus deket-deketan ini 4 faktorial. Kelas B 3 faktorial. Kelas C 2 faktorial. Nah ini harus berdekatan. Tapi gurunya kan tidak dibilang harus dekat ya. Gurunya kan boleh bebas. Nah ini jadi total kalau duduk ini. Nah ini kayak udah dibungkus, ini dibungkus ya. Karena harus deket-deketan. Ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sama aja tinggal 6 kelompok. Nah, 6 kelompok itu kalau duduknya melingkar, caranya permutasi siklis. Permutasi siklis itu rumusnya N-1 faktorial. Jadi memang selalu dikurangin 1. Seperti ini. Nomor 15. Seorang murid diminta mengerjakan 8 dari 10 soal ulangan. Tapi nomor yang ganjil harus dikerjakan. Banyak pilihan yang dapat diambil oleh murid tersebut adalah, nah sekarang gini loh, ada 10 soal. Kalian suruh ngerjain 8. Berarti kan sebenarnya pilihannya gini. Ada 10 tapi harus diambil 8. Tapi nomor ganjil harus dikerjakan. Ya nomor ganjil kan nomor 1, 3, 5, 7, 9 ya. Ada 5 nomor tuh yang wajib dikerjakan. Berarti kan ini kalian udah tidak bisa pilih-pilih lagi. Pilihannya awalnya 10, tapi ada keharusan mengerjakan. Berarti dikurangin 5. Nah, untuk yang dikerjakan harusnya 8, tapi kan wajib dikerjakan 5. Nah, jadi caranya gini. Tinggal kombinasi 3 dari 5. Karena kita mau ngerjain itu nggak harus urut juga, nggak apa-apa. Jadi pakainya kombinasi. Nah, seperti ini. Kemudian nomor 16. 16 ini dari 12 anak berprestasi akan dipilih 4 anak untuk membentuk satu tim cerdas cermat. Ada berapa cara menyusunnya?
Nah, perlu urutan enggak? Kan enggak perlu urutan. Jadi, kita pakainya kombinasi. Ada 12 anak mau dipilih 4. Kita gunakan kombinasi 4 dari 12. 16 soal dulu contoh-contohnya. Semoga kalian semangat dan mau mencoba lebih lagi.